Apa yang akan mereka beli daripadamu esok hari, jika mereka mengetahui musuh besarnya telah tiada lagi? Mata pencaharianmu bersamaku akan terbawa mati, sebab kematianku akan membebaskan manusia dari ancaman neraka api. Weh. Selaku pendeta, tidakkah engkau menyadari bahwa hanya keberadaan setanlah yang menyebabkan kemunculan gereja dan rumah peribadatan? Bahwa pertentangan asali itulah tangan rahasia yang menggerakkan emas dan perak dari kantong umat yang beriman dan memasukkannya ke dompet padat kalian. Bagaimana bisa kau biarkan aku sekarang binasa, sedangkan engkau tahu peristiwa itu bakal melenyapkan martabatmu, gereja, rumah, dan sumber kekayaan. Si setan membisu sementara dan mengubah sikap merendahnya menjadi percaya diri yang mantap. Kemudian berkata, "Bapak, engkau congkak, tetapi tanpa pengetahuan akan kuungkapkan sejarah agama dan kepercayaan. Dan di dalamnya nanti akan terlihat kebenaran yang meliputi keberadaan kita dan menghubungkan kehadiranku dengan kesadaran Bapa." Di saat pertama asal muasal kejadian semesta, manusia tegak di hadapan surga dan merentangkan tangannya. Pertama kali dia bersuara, diucapkannya kata-kata, "Di balik angkasa ada Tuhan yang Maha Agung, Maha Pengasih, dan Maha Esa." Lalu berpaling ia dari sumber cahaya dan melihat bayangan di bumi persada. Lantang suaranya, "Di dasar kedalaman hati bumi ini ada setan yang hitam menyeramkan, pecinta nafsu angkara dan murka." Lalu manusia itu berjalan ke arah rongga gua sambil berbisik dalam dadanya, "Aku berada di antara dua kekuatan dahsyat. Pada yang satu aku harus berlindung dari bahaya malapetaka. Pada lainnya aku harus senantiasa siap menangkis serangan buta." Dan abad-abad pun berjalan beriringan sementara manusia mempertahankan keberadaan yang gawat dan rumit di tengah dua daya tarikan. Yang satu dipujinya karena mengangkat jiwanya lebih tinggi, yang lain dicacinya karena membuatnya begitu kuat dan ngeri. Ntar ngerokok dulu. Tetapi tak pernah dipahaminya makna murni doa puji dan caci maki, sebab tepat di tengah-tengahnya ia sendiri berdiri, laksana sebatang pohon di antara musim panas dan musim salju. Di musim yang satu dia riang gembira, berkembang. Di musim yang lainnya dia menggigil, dingin, dan kaku. Ketika manusia menyaksikan terbitnya fajar peradaban, terciptalah lembaga keluarga sebagai kesatuan. Kemudian tumbuh melahirkan suku-suku, maka pekerjaan mulai dibagi menurut kemampuan, bakat, dan niat satu dan maka pekerjaan mulai dibagi menurut kemampuan, bakat, dan niat. Satu golongan mengolah pangan dari sawah ladang, golongan yang lain membuat papan, bangunan, dan pemukiman. Yang lain lagi menenun sandang atau berburu hewan di hutan. Kelanjutannya, kepercayaan dan agama muncul di dunia ini. Dan inilah mata pencaharian manusia yang pertama yang tak memiliki darurat kepentingan atau didesak kebutuhan penghidupan. Setan berhenti bicara sementara. Kemudian dia tertawa, dan kegirangannya sempat mengguncangkan jurang lengang. Namun tertawanya mengingatkan dia pada luka-lukanya. Maka diletakkannya tangan pada lambung sambil mengerang. Lalu dia menenangkan diri sambil meneruskan, "Ketuhanan muncul dan berkembang di dunia secara mengherankan. Dalam suku pertama di dunia ada manusia bernama Lawis. Tentang asal muasal nama itu pun aku pun tak tahu. Orangnya cerdas tapi amat pemalas. Dibencinya pekerjaan bercocok tanam, membangun rumah, menggembala hewan, dan segala jerih payah yang melelahkan. Dan karena pangan di zaman itu tak dapat diperoleh tanpa membanting tulang, Lawis sering menderita kelaparan. Di suatu malam musim panas, ketika segenap warga suku berkerumun di gubuk
ketuanya membicarakan pengalaman yang terhimpun seharian sambil menunggu saat istirahat malam, seseorang diantaranya bangkit dan meloncat tiba-tiba sambil menunjuk bulan dan berteriak, "Lihatlah di sana, itulah dewa malam berwajah hitam. Lihatlah di sana, itulah dewa malam berwajah hitam. Kebagusannya hilang, telah berubah menjadi batu nilam yang tergantung di bawah kubah suram." Halayak ramai menatap bulan, berteriak menyatakan ketakjuban dan gemetar ketakutan. Seolah tangan hitam menjamah tenggorokan, sebab dewa malam mereka berubah menjadi bala hitam yang menutup lembah dan perbukitan di mata mereka dengan tabir kelam. Ketika itu, Lawis yang sudah pernah menyaksikan gerhana sebelumnya dan memahami penyebabnya yang sederhana, tampil ke depan dan berupaya memanfaatkan keadaan sedapatnya. 6 menit. Lanjut ke selanjutnya. Udah kepanjangan.